Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MSC dan Investment. Oke teman-teman, hari ini untuk IHSG-nya break new high lagi 7416 ya. Kesempatan kali ini saya akan bahas saham-saham apa aja yang mendorong IHSG, juga beberapa saham pilihan yang memiliki technical bagus dan berpotensi untuk lanjut. Namun demikian, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya, bahwa saya, Surya MSC, tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Oke teman-teman, ini adalah break new high IHSG hari ini tanggal 8 Maret ya, di 7416, namun memang closingnya turun lagi ya, tapi setidaknya udah mencoba membuat rekor baru lagi untuk IHSG. Nah, kenaikan hari ini untuk IHSG sebenarnya memang awalnya tinggi ya, tapi terus kemudian closing turun karena beberapa saham juga turun. Nah, hari ini seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa untuk IHSG bisa break new high itu perlu pendorong ya. Pendorongnya yang utamanya adalah Big Four Banking, karena memang momentumnya pas ya. Momentum sebelumnya adalah Big Four Banking ini pada bagus-bagus semua labanya, cetak laba baru, new laba lebih tinggi, dan kemudian create new high juga ya, all time high, dan juga bersamaan dengan itu juga saham-saham ini mau bagi dividen ya, mau bagi-bagi dividen seperti itu. Untuk BNI tanggal cum date-nya 13 Maret, dan sedangkan untuk BRI tanggal 13 Maret. Dan ternyata teman-teman ada tambahan libur ya, tanggal 11 libur, 12 libur, jadi 13 itu langsung masuk. Tanggal 13 itu pas cum date-nya BRI ya teman-teman. Nah, itu sekilas untuk bergerak untuk ini, untuk dividen perbankan yang merupakan mover market hari ini. Nah, BCA hari ini sempat di 10.300, namun closingnya turun ya. Closingnya di 10.150 untuk BCA. Ini tentu ngefek ke closingnya dari IHSG. Kemudian oke, kita cek dulu ngefek ke closing dari IHSG. Kemudian BRI masih naik. Seperti biasa ketika Big Four Banking naik, Brand sama AMMN, TPIA itu turun ya. Kalau kemarin kan barengan. Kalau seandainya hari ini bisa bareng, sepertinya IHSG-nya tetap bertahan di sekitar new high lagi teman-teman ya. Kemudian yang banyak bergerak masih sama di banking semua ya teman-teman, the real movernya BCA, BRI, kemudian BMRI sedikit, BBNI 2%, dan juga BRIS, yang mana BRIS sekarang udah di urutan ke-12 market cap ya. Baik, kita lihat dulu untuk regional tadi malam. Amerika tanggal 7 itu hijau tebel ya, 1,5. Kemudian S&P 500 1,1, Dow Jones 0,3 ya. Overall hari ini untuk marketnya pada hijau semua sih teman-teman. Oke, kita akan cek dulu chart dari ini ya, bursa luar. Kita akan cek dulu chart dari bursa luar daily-nya. Ini seperti ini. Ini masih dalam tren kenaikan walaupun kemarin mengalami sedikit retracement. Dow Jones, Nasdaq ya, S&P 500 juga sama semuanya. Terus teman-teman, kemudian ini ada satu yang bisa kita cek ya. Ini dolar indeks ya. Dolar indeks ternyata hari ini mengalami penurunan terus teman-teman. Ya, mengalami penurunan terus. Ini adalah tren sebelumnya di mana downtrend channel baru kemudian break ya. Ternyata break lagi, break dari uptrend channel kecil ini teman-teman untuk dolar indeks. Ya, dolar indeks nge-break lagi, breakdown seperti ini, ada penurunan. Pesonanya mulai menurun seperti itu ya. Biasanya kalau dolar indeks ini turun, bursanya memang ngegas ya. Kemudian VIX-nya juga remain the same, masih dalam rentang gerak yang sama.
Baik, kita cek harga komoditas teman-teman. Ini kalau kita lihat komoditi indeks ada kenaikan ya. Biasanya ini pertanda memang harga-harga komoditas pada naik. Kita bisa cek untuk crude oil masih di sekitar 78. Natural gasnya mengalami retracement koreksi. Coal di sekitar 135 itu ya mengalami sedikit koreksi ya, tapi overall ini masih dalam kenaikan. Untuk emas masih lanjut di 2170-an per troy ounce. CPO juga masih di 4090-an teman-teman, 4090-an. Timah harganya naik, kita bisa lihat tins di saham-saham permetalan kemarin saya bahas juga masih naik. Nikel juga masih naik ya. Jadi memang komoditas secara umum harganya naik, dan juga spesiali ke emas, ke timah itu pada naik. Itu tercermin juga di saham-saham terkait sektor tersebut. Udah saya bahas juga dari kemarin-kemarin ya teman-teman. Baik teman-teman, saya udah memilih beberapa saham ya yang bergerak, walaupun belum semuanya, masih yang inti-inti aja karena ini hari libur cukup panjang, jadi akan saya bagi ke dalam beberapa video. Overall untuk hari ini memang marketnya banyak bergerak naik ya, sektor-sektor saham pada bergerak naik teman-teman, hijau royo-royo di hari Jumat, dan ini sekaligus juga mematahkan slogan teman-teman bahwa Jumat itu adalah hari TP nasional ya. Walaupun memang kalau dilihat di closingnya banyak yang turun, tapi overall IHSG-nya masih mampu naik, masih banyak aura hijaunya seperti itu, sehingga marketnya memang masih cukup menyenangkan hari ini, terutama untuk teman-teman yang mengasup saham-saham terkait perbankan. Oke teman-teman, hari ini ada beberapa saham pilihan yang bisa kita perhatikan, walaupun beberapa memang dari sebelumnya sudah mulai naik. Baik teman-teman, ini adalah updatean untuk saham-saham terkait perbankan BCA. Ini memang technically memang ini saham bagus banget ya, karena tidak pernah terkoreksi di bawah supportnya ini, sekitar support 1, support 2 seperti itu. Bahkan untuk BCA hari ini create new high lagi. Di bagian kanan ini teman-teman, di bagian kanan ini adalah target kenaikan BBCA dengan menggunakan lanjutan Fibonacci retracement ya. Kalau diukur dari sini, pengukuran saya kemarin ya, sebelum BCA create new high, begitu BCA sentuh 9750, dia langsung create new high di sini. Baru kemudian retracement, ngetes atau retest supportnya di sini, yang sekaligus merupakan 9750 itu merupakan high sebelumnya. Setelah itu retest lagi, dan hari ini create new high lagi teman-teman. Dan untuk resistan atau target berikutnya untuk BCA adalah di 10.500-an ya. Nah kita bisa ngelihat BCA itu memang dari beberapa hari ini asingnya masuknya tebel banget teman-teman ya. Ini confirm ketika harganya naik, volumenya ada dorongan juga ya. Jadi confirm, dan juga asingnya juga masih naik. Oke, kita lihat dulu untuk intraday-nya, karena ini sering juga saya tambahkan informasinya. BBCA seperti itu. BBCA kita bisa ngelihat intraday hari ini memang kelihatan ya, di awal-awal memang kelihatan BCA itu kan digas kenceng, tapi memang closingnya ada TP ya, ada TP. Kita bisa ngelihat closingan dari BCA adalah turun. 59% masih jualan, terutama di sesi-sesi 2 jam sebelum closing ya untuk BCA. Baik, kemudian yang hari ini juga bagus banget pergerakannya adalah BBRI teman-teman. Technically ya udah saya bahas bola-balik, BBRI ini koreksinya tidak pernah lewatin support kedua ya. Ini area yang saya cek tidak pernah lewatin supportnya yang kedua. Mantul dari sekitar 6050 langsung hari ini tembus di 6350, create new high lagi teman-teman. Ini yang sering saya sampaikan, ketika satu saham yang create new high lagi ini teman-teman masuknya adalah ketika terjadi retracement, dan sebenarnya BBRI ini juga terjadi beberapa kali retracement ya, bahkan di sini pun juga ada, di sini pun juga ada. Kalau sudah kondisi begini ya sebaiknya jangan dikejar, apalagi nanti kan akan bagi dividen ya di sekitar minggu depan ya, di tanggal 13, jadi langsung kumdit dividennya.
cum de dividen bagi yang pegang sampai tanggal 13 itu. Jadi karena dia 13 itu ada cum date, exitnya tanggal 14, bagi siapa yang nginepkan barang di tanggal 13 itu dapat dividen ya. Nah, nggak tahu ini untuk BBRI ini apakah akan terjadi penurunan sebesar nilai dividennya nantinya setelah exit-nya. Nah, kita akan cek dulu ya teman-teman. Kebetulan saya udah buat coret-coretannya, saya udah cek-cek sebelumnya di tahun sebelumnya untuk BRI ketika terjadi pembagian dividen itu seperti apa. Kita lihat itu adalah di sini teman-teman, sudah saya catat nih. Jadi BBCA itu di sebelumnya pernah bagi dividen 230 tahun lalu, itu di sekitar tanggal 21 Maret. Ternyata juga turun, tapi setelahnya adalah naik ya teman-teman, setelahnya ada naik. Pun sama, nanti untuk BBNI juga akan saya bahas. Jadi wajar kalau turun terus kemudian naik ya, walaupun ada beberapa saham yang setelah bagi dividen dia turun ya. Itu bisa cek di PTBA ya. PTBA ini pembagian dividen turun ya. Kemudian ada ITMG, pembagian dividen yang hijau kuning-kuning ini juga mengalami penurunan. Oke, baik teman-teman. Untuk BBRI tadi lupa saya belum bahas BBRI untuk asingnya. BBRI untuk asingnya juga hari ini itu asingnya tebel banget teman-teman ya. Jadi dari beberapa hari lalu terkait perbankan itu sudah saya sampaikan, memang sebelumnya ada koreksi dan dibarengin dengan asing yang jualan. Tapi untuk BBCA, BBRI ini sudah gendut-gendut banget ini untuk asingnya yang masuk ya. Asingnya juga masuk, dan juga ketika naik ini juga ada volume yang cukup besar ya di BBRI. Sekarang tinggal kita lihat intraday-nya dari BBRI teman-teman. Ini BBRI memang awalnya santai-santai aja, tapi jelang closing malah agresif banget ya. Saya kebetulan tracking terus, memang closingnya jadi seperti ini ya, lebih rakus lah dimakannya seperti itu. Dan kita bisa lihat dominasi buyernya kuat ya, 58% buy at over. Kemudian siapa aja yang beli, ada AK, YP, KZ, RX, dan YU asing ya teman-teman. Baik, kemudian ada BBNI, kita cek teman-teman. BBNI juga hari ini juga akhirnya bisa ngelewatin 6025 teman-teman, 6025 setelah sebelumnya konsolidasi cukup lama sekitar 2 mingguan di area 5.900-an sampai 6.000-an ya. BBNI akhirnya ini bisa break resistan berikutnya di high-nya di 6230 untuk BBNI. Kenaikan ini juga didorong volume, dan untuk BBNI ini asingnya 2 hari ini sudah mulai masuk lagi teman-teman. Asingnya udah mulai masuk lagi di 2 hari ini. Kita cek ini juga overall sepanjang hari cukup oke ya. Dominasinya adalah 60% buy at over atau hajar kanan. Line chart hijau ini menunjukkan yang hajar kanan sepanjang hari. Baik, kemudian saham perbankan juga yang mana hari ini sudah makin naik lagi ke level ini ya. BRIS itu dia di nomor 12 saham-saham penggerak indeks, saham-saham market cap tinggi teman-teman. Ini BRIS, ini juga kalau kita lihat seperti ini seperti ngebentuk new high lagi, padahal sebenarnya untuk BRIS ini adalah pernah di 4.000-an sekian, dan ini garis biru ini adalah 50 retracement. Akhirnya untuk BRIS bisa melewati titik tersebut ya. Ini adalah separuh dari tren dia turun ya. Kalau seperti ini kita udah bisa ngelihat niatnya memang kuat ya untuk saham ini untuk bergerak naik. Untuk BRIS kita lihat kalau BRIS memang asingnya dominan banget dari kemarin-kemarin ya. Kenaikan hari ini juga didorong volume pada saham BRIS. Kita akan cek dulu intraday-nya dari saham BRIS. Oke, seperti ini intraday-nya dominan banget. Teman-teman bisa ngelihat di sesi 2 sekitar 2 jam di sesi 2 itu dominan banget hajar kanannya. Dari persentase pun juga sangat dominan, 69% buy at over atau hajar kanan. Asing yang masuk ada KZ, AK, BK, DR, ZP teman-teman ya. Baik, kemudian ada satu perbankan yang teman-teman bisa perhatikan yang sudah 3 hari rebound dari retracementnya dia ya.
Ya memang kemarin sempat sedikit ngepas banget di 38,2 retracement ya. Ini titik kuncinya dia, ternyata dia nggak terkoreksi lebih jauh dari situ karena di sini ada demand area. Jadi menimbulkan willingness to buy seperti itu ya. Willingness to buy atau keinginan orang untuk membeli ini adalah merupakan demand area dan dia mantul dari situ udah 3 hari ini. Resistan berikutnya di sekitar 2030-an teman-teman untuk BNGA. Sayang volumenya belum mengangkat dan sebenarnya untuk asingnya udah mulai masuk dalam 4 hari ini teman-teman. Walaupun di hari ini asingnya masuknya adalah lebih kecil dari sebelumnya. Oke, kita lihat intraday-nya dari BNGA, kita cek. Ya overall oke nih, 57% buy at over ya, dominan banget. Line hijaunya di atas, asing yang masuk ada YU, BQ, DP. Baik teman-teman, yang ngikutin channel saya tentu ingat ada satu saham yang saya bahas dari beberapa hari yang lalu yang mulai rebound dari dasar adalah TINS teman-teman ya. TINS daily-nya bagus banget, dia kemarin break dari trend line, hari ini ternyata lanjut. Dan di weekly-nya ya juga sama, di weekly-nya juga kelihatan satu candle besar. Memang harus agak hati-hati karena kalau kita lihat weekly-nya ini memang sempat beberapa kali rebound tapi turun lagi seperti itu. Tapi kalau kita lihat sebenarnya memang dia sudah berada di dekat-dekat area supportnya ya. Di daerah-daerah supportnya dia sekitar 500-an seperti itu, dan juga hari ini di-trigger juga dengan kenaikan timah, nikel, emas seperti itu ya. Jadi memang ada katalis yang mendorong saham ini. Terus kemudian ini juga udah dekat di moving average 200 ya. Kuncinya nanti di 775 ya teman-teman. Hari Senin kita lihat ini nggak arah tapi naiknya kenceng untuk TINS. Hari ini juga asingnya tebal sekali masuknya dan juga volumenya besar sekali. Teman-teman bisa lingkarin, ini baru sekitar 3 hari. Kalau memang beneran mau lanjut ya, turnover seperti itu, tentu dia akan masih berlanjut ya. Cuman yang perlu kita lihat adalah ini saham adalah turun lama ya. Jadi dimungkinkan terjadi perlawanan di kotak-kotak ya. Sekumpulan seperti ini adalah sebelumnya menjadi willingness to buy, menjadi demand area. Maka ketika orang-orang masih pegang di harga tersebut, itu akan menjadi supply area ya. Kalau masih pegang ya, kalau enggak ya lancar seperti itu. Nah bagi teman-teman yang tahu kenapa kok tiba-tiba ada turning sangat signifikan di TIN, silakan berikan komentar apakah itu pembagian dividen atau laba. Terus terang saya belum sempat untuk ngeceknya teman-teman ya. Cuman kemarin yearly saya ngelihat kenaikan ini karena ada break resistan yang saya bikin ini dan juga memang masuk ke scanner saya untuk saham TINS ini. Kita akan lihat intraday-nya dari saham ini teman-teman ya. Kita akan lihat intraday-nya dari saham TINS. Oke, intraday-nya bagus ya, 60% buy at over. Hasil yang masuk YPAI, LJAKBK. Ini teman-teman intraday-nya, di mana line chart-nya adalah dominan hijau. Terus average hari ini adalah di average harga di 706. Di 706 ya untuk average harga dari TINS. Baik teman-teman, berikutnya yang teman-teman bisa perhatikan adalah MDKA. Ini kemarin juga saya bahas, cuman pesan saya kemarin hati-hati karena ini masih long downtrend ya, downtrend berat seperti itu. Hari ini masih belum jelas, masih butuh konfirmasi. Ya dipantau aja dulu karena TINS juga kemarin juga akhirnya bisa lanjut ya. Memang sedikit ada kenaikan volume dan ini sayangnya asingnya hari ini masih jualan, tapi sudah mulai mengecil ya asingnya ya. Siapa tahu mulai ada asing masuk seperti itu, seperti di TINS ini yang mana asingnya hari ini adalah tebel sekali. Nah sekarang akan kita lihat intraday-nya dari saham MDKA. Oke. MDKA seperti ini di sekitar sesi 2 mulai digas, namun dominasinya masih belum jelas antara buyer dengan seller. Oke, baik teman-teman, berikutnya berikutnya adalah saham yang sebenarnya dari kemarin-kemarin saya trading ya, yaitu BBYB teman-teman. Memang tradingan, tapi hari ini saya coba hold ya, coba pegang. Nah teman-teman bagi yang tahu silakan googling atau beri informasi. Saya sekilas tadi dapat info kalau akan right issue seperti itu. Apakah seperti itu? Saya belum mendapatkan gambarannya teman-teman. Saya belum mendapatkan gambarannya.
coba dicari RI BBYB, harga RI BBYB. Ini sih belum jelas ya, saya belum dapat gambaran, cuma sekilas tadi saya coba cari info seperti itu tapi belum dapat. Saya technically adalah trader technical, tapi biasanya kalau ada right issue biasanya sih saya hindarin. Cuman ya kita ikutin aja dulu lah. Memang beberapa kali saham saya ikut right issue-nya ya, seperti dulu Medco kalau nggak salah, Excel, terus Agro atau lupa saya. Nggak apa-apa, kita ikutin dulu karena memang secara teknikalnya bagus ya. Kemarin naik terus koreksi sedikit, hari ini ada perlawanan lagi. Satu saham yang mencoba naik dan ada perlawanan wajar karena dimungkinkan adanya resistan volume, orang-orang yang masih nyangkut akan coba keluar. Tapi kalau volumenya udah bisa dibersihkan, yang mau jualan biasanya juga masih akan mampu lanjut, terutama kalau buyernya adalah lebih kuat ya. BBYB kita cek hasilnya masih net buy net sell, volume mulai terbentuk. Nah seperti ini yang menjadi indikator yang valid biasanya untuk suatu pergerakan. Jadi teman-teman perhatikan kalau ada pergerakan atau sekumpulan volume seperti ini, teman-teman bisa perhatikan. Oke, kita cek BBYB sekarang. BBYB masih imbang aja antara buyernya dengan sellernya. Baik, kita cek beberapa saham yang mengalami rebound dari retracement-nya teman-teman. Adalah Medco. Ini Medco di catatan saya kemarin ada satu trend channel ya. Trend channel, ketika sentuh di trend channel muncul doji, butuh konfirmasi ya. Ternyata benar retracement. Oke, sekarang ini potensi, ini kemungkinan prediction-nya bentuknya adalah seperti ini. Karena sekarang memang untuk si Medco ini dia memang karena berada di 50 retracement dari tren sebelumnya. Di sini ya 1350. Terus kalau misalkan dia berpotensi turun, ini kan ada support di sini. Ada istilahnya sudah ada garis-garisnya di situ. Tapi kalau kita coba ukur menggunakan Fibonacci ini, dalam kenaikan ini saja coba kita akan ukur koreksinya udah sampai di berapa. Nah, koreksinya si Medco ini masih dalam batas kewajaran dan masih ringan karena koreksi sampai 1230. 1290 itu adalah merupakan supportnya yang kedua. Kalau selama dia nggak terkoreksi di bawah itu masih aman ya, masih berpeluang lanjut lagi. Ini sepertinya akan lanjut naik teman-teman. Harga minyak juga masih tinggi dan juga kemarin kita lihat OPEC memangkas produksi ya. Dipangkas produksi biasa harga minyak langsung up ya. Yang bagus adalah dari Medco ini asingnya masih masuk terus teman-teman ya. Asingnya masih masuk terus di Medco ini. Kita cek. Oke, Medco 54% buy at over ya, dominan sebenarnya untuk yang hajar kanan nih teman-teman. Baik, kemudian kita cek DOIT ya, asingnya masih jualan. Volume ini agak tinggi nih, agak keluar tapi asingnya jualan. Nah, DOIT yang kemarin saya trading sampai hari ini enggak ya. Banyak yang dipantau hari ini. Nah, DOIT hari ini mampu closing di atas 365 teman-teman. Karena mampu closing di atas 365, maka harus diupdate target berikutnya sudah nggak di situ. Kita update dulu ya untuk target menggunakan Fibonacci tren yang lebih besar karena di 50 retracement-nya ini sudah kelewat ya. Jadi ini yang lebih besar di sini. Oke, berikutnya ada resistan 376 414 lah, atau kalau masih melanjutkan resistan sebelumnya bisa 376 390, 410 itu aja dulu yang bisa digunakan untuk resistannya. Untuk DOIT ada sedikit upside, ada sedikit kenaikan volume ya. Saya ngasihnya memang masih jualan di DOIT ini teman-teman ya. Kita cek dulu. Oke, DOIT. Oke. Ini seperti ini kondisinya masih imbang antara buyer dengan seller. Baik teman-teman, PTBA akhirnya lanjut naik ternyata ya, dia lanjut naik. Nah ini daily-nya, weekly-nya ini bagus teman-teman, weekly-nya bagus untuk PTBA. Sebentar saya cek dulu, ini hilang data saya, set, aduh hilang lagi. Oke, ini adalah PTBA weekly-nya teman-teman. Ini resistan berikutnya weekly 3000 ya, saya bilang 3000 aja gitu. Baru kemudian 3183
3183 itu 50 retracement untuk PTBA teman-teman. Hari ini atau sekitar seminggu ini kenaikannya didorong volume ini confirm dan hasilnya juga dominantly adalah masuk ya di PTBA ini teman-teman. Kita lihat intraday-nya dari saham PTBA. PTBA ini imbang aja buyer sellernya, tapi overall ini pergerakan cukup oke ya. Tadi sempat terkoreksi, sempat turun ya, tapi terus di bawah naik lagi nih teman-teman. Jadi sempat di 29 sekian, koreksi turun, ternyata closingnya adalah di bawah naik lagi. Nah kita mau lihat asingnya siapa, LG, AKBK. Oke baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan kali ini ya. Akhirnya hari ini IHSG-nya bisa break new high lagi ya. Akhirnya IHSG-nya bisa break new high lagi, dan memang seperti yang kemarin saya sampaikan, untuk IHSG break new high lagi itu diperlukan pendorong ya. Pendorongnya dari mana gitu? Pendorongnya dari mover index ini, dan katalis yang paling tepat pendorongnya adalah saham-saham Big Four Banking, saham-saham besar. Dan brandnya turun pun nggak ada masalah, brand TPI, AMM, NRI turun nggak ada masalah karena Big Four Bankingnya BCA, BRI serentak pada naik. Oke baik teman-teman, demikian dari saya Surya MS Return Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.